Salam semangat, semangat belajar. Pada bagian ini kita akan belajar pesawat sederhana, bagian bidang miring. Apakah yang dimaksud dengan bidang miring? Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya atau kuasa. Gaya atau kuasa nampak pada gambar orang yang mendorong peti ini. Sedangkan bidang miringnya papan yang diletakkan pada truk sehingga mempunyai ketinggian tertentu dan memiliki kemiringan tertentu. Contoh penerapan bidang miring itu pada tangga, kemudian sekrup, pisau, dan papan yang dimiringkan. Benarkah dengan menggunakan bidang miring, gaya dorong yang dibutuhkan menjadi lebih kecil daripada berat benda? Mari kita lihat sehingga kita bisa menentukan apakah keuntungan dari bidang miring. Mari kita lihat gambar ini. Bidang miring manakah yang membutuhkan gaya dorong lebih kecil atau yang ringan? Apa alasannya? Kita belum menggunakan perhitungan. Kita lihat perbedaan bidang miring dari A sampai D. Yang berbeda adalah pada bagian kemiringannya. Semakin ke D, maka kemiringannya semakin besar. Kalau kita lihat dari ketinggiannya sama-sama 1 meter. Dan kalau kita lihat dari berat bendanya juga sama-sama 5 Newton. Manakah yang membutuhkan gaya dorong lebih kecil? Bidang miring D membutuhkan gaya dorong lebih kecil, artinya lebih ringan. Gaya yang dibutuhkan lebih sedikit. Mengapa? Karena panjang lintasannya lebih panjang atau lebih besar. Sehingga keuntungan mekanik pada bagian D juga lebih besar. Kalau kita akan mendorong benda, maka benda ini nanti akan mendapatkan atau akan membutuhkan gaya yang lebih kecil. Apa yang dimaksud dengan keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik biasa disebut sebagai KM. Keuntungan mekanik bidang miring adalah perbandingan antara panjang lintasan bidang miring dengan tinggi bidang miring. Kita lihat segitiga ini. Ini panjang lintasannya S dan ini tinggi bidang miring H. Jika H menyatakan tinggi bidang miring dan S menyatakan panjang lintasan, maka berlaku hubungan KM sama dengan S per H. KM itu adalah keuntungan mekanik, tidak ada satuannya. S adalah panjang lintasan, satuannya meter, satuan internasional. H tinggi bidang miring, satuannya juga meter, satuan internasional. H tingginya yang ini ya, lalu S panjang lintasannya yang ini. Untuk mempermudah bisa dibuat segitiga, ini KM, ini S, ini H. Kalau kita akan mencari KM, maka KM sama dengan S per H. Kalau mau cari S, berarti S sama dengan KM kali H. Jika ingin mencari H, berarti S dibagi dengan KM. Ini hanya jembatan keledai untuk mempermudah kita. Jadi keuntungan mekanik makin besar apabila bidang miring makin panjang atau posisi bidang semakin datar. Nah ini, maka ini nanti keuntungan mekaniknya makin besar karena dia makin landai. Kalau kita mendorong benda semakin landai kemiringannya, maka ini nanti akan terasa semakin ringan, semakin mudah. Artinya gaya yang dibutuhkan
semakin kecil. Berarti keuntungan mekaniknya semakin besar. Beda dengan gambar yang pertama ini, kalau dia semakin curam atau semakin tajam, maka kita akan membutuhkan gaya yang lebih besar. Apa yang terjadi jika bidang miring memiliki keuntungan mekanik 2 atau 4? Apa perbedaannya? Keuntungan mekanik 2 ya, misalnya gambar ini. Tinggi bidang miring adalah 2 meter, panjang lintasannya 4 meter. Sedangkan berat bendanya 100 Newton, diberi gaya dorong. Maka gaya minimal yang diperlukan untuk mendorong benda sebesar setengah kali berat benda, yaitu 50 Newton. Jadi kalau punya keuntungan mekanik 2, berat bendanya 100 Newton, maka membutuhkan gaya sebesar 50 Newton, berarti kan setengahnya. Contoh lain, kalau misalnya berat benda itu 200 Newton, keuntungan mekaniknya 2, berarti gaya minimal yang diperlukan itu setengah dari berat benda, setengah dari 200 ya, berarti 100 Newton gitu. Contoh lagi, kalau misalnya berat bendanya 500 Newton, keuntungan mekaniknya 2, berarti gaya minimal yang diperlukan sebesar 250 Newton. Dari mana? Ya 500 Newton dibagi 2, dibagi dengan keuntungan mekaniknya. Berikutnya adalah keuntungan mekanik 4. Tingginya 2 meter, panjang lintasannya 8 meter, berat bendanya 100 Newton. Maka minimal yang diperlukan untuk mendorong benda sebesar 1/4 kali berat benda atau 25 Newton. Dari 100 dibagi 4, dibagi keuntungan mekaniknya. Apabila berat benda 400 Newton ya misalnya, keuntungan mekaniknya 4, berarti gaya minimal yang diperlukan untuk mendorong benda itu sebesar 100 Newton. Contoh lain, kalau misalnya berat bendanya sebesar 800 ya, 800 Newton. Berarti gaya minimal yang diperlukan kalau keuntungan mekaniknya 4, ya 800 dibagi 4, berarti 200 Newton. Seperti itu ya anak-anak. Nah, manakah yang akan kita pilih untuk memudahkan usaha kita dalam mendorong benda ke atas? Bidang miring dengan keuntungan mekanik 2 ataukah 4? Nanti diberikan alasannya ya. Tentu saja bidang miring dengan keuntungan mekanik 4 ya. Keuntungannya lebih besar. Ini lebih memudahkan kita, karena kita hanya membutuhkan gaya minimal untuk mendorong benda 1/4 kali berat benda. Jadi, semakin besar keuntungan mekaniknya, maka gaya minimal yang dibutuhkan makin kecil. Makin kita beruntung, makin mudah kerja kita, makin ringan dalam mendorong benda itu. Coba sekarang kalau misalnya ada keuntungan mekanik 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Maka yang dipilih untuk memudahkan kita itu adalah keuntungan mekanik yang paling besar. Dengan keuntungan mekanik yang paling besar, maka kita nanti akan semakin ringan atau semakin mudah bagi kita untuk memberikan gaya. Secara matematis dapat ditulis F sama dengan W per km. Apa itu W? W adalah berat benda, satuannya Newton. Ini besaran turunan ya. F adalah gaya benda, satuannya juga Newton. Lalu km keuntungan mekanik. Ada tambahan tentang berat benda atau W. Berat benda ini massa kalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Ya, M-nya ini sebagai massa benda, satuannya kilogram. G, percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. Percepatannya sebesar 9,8 meter per second kuadrat,
atau dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Ini percepatan gravitasi bumi rata-rata. Dapat juga dipermudah menggunakan jembatan keledai dengan segitiga seperti ini. Caranya sama dengan yang tadi pada slide sebelumnya. Misalnya kita mau mencari F, berarti W per km. Kalau misalnya sudah tahu W-nya, kita mau mencari masanya, ya tinggal dibagi dengan 10 meter per second kuadrat. Kalau misalnya kita mau mencari W, berarti F kalikan dengan km. Kalau kita akan mencari km, berarti W dibagi dengan F. Sepertinya rumusnya banyak, tapi anak-anak tidak perlu menghafal semuanya, cukup anak-anak memahami beberapa hal saja, lalu pahami caranya. Misalnya dari segitiga ini, ya, berarti anak-anak mengingat yang segitiga ini saja, lalu anak-anak tahu cara menggunakannya. Keuntungan mekanik atau KM dapat dihitung dengan dua cara, yaitu KM sama dengan S per H atau KM sama dengan W per F. Ini diperoleh dari penjelasan yang sudah dijelaskan di depan. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Benda didorong dengan gaya 300 Newton dengan tinggi bidang miring 1,5 meter, ini meter ya, dan panjang lintasan 3 meter. Hitunglah keuntungan mekanik bidang miring tersebut. Diketahui S ini 3 meter, H 1,5 meter. Ya, ini diralat menjadi cm menjadi meter. F sama dengan 300 Newton. Ditanyakan KM, keuntungan mekanik, kemudian W, dijawab KM sama dengan S per H sama dengan 3 meter per 1,5 meter sama dengan 2. Berarti keuntungan mekaniknya 2. Kalau keuntungan mekaniknya 2, kemudian F-nya itu 300 Newton, berarti berat bendanya pasti 600 Newton. Ya, pasti 600 Newton. Kan keuntungan mekaniknya 2. Kalau keuntungan mekaniknya 2, berarti gaya yang diperlukan itu kan setengah kali berat benda. Setengahnya berat benda. F-nya ini kan 300 Newton itu setengahnya berat benda. Berarti berat bendanya ya sama dengan 600 Newton. Seperti itu. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar. Kita diminta untuk menghitung keuntungan mekanik dan juga gaya minimum. Saat mengerjakan, lengkap menggunakan diketahui, ditanyakan, dijawab. Jadi, diketahui, ini W, arahnya ke bawah ya, kalau menggunakan gambar vektor. W-nya sebesar 100 Newton, kita tulis di sini. Kemudian S itu panjang lintasan yang ditempuh, itu 5 meter. Kemudian H itu ketinggian bidang miring 3 meter. Yang ditanyakan adalah keuntungan mekanik. Kalau ditanyakan, menulisnya simbolnya saja, lambangnya saja, KM sama dengan titik-titik, karena tidak ada satuannya. Kemudian gaya minimum yang diperlukan untuk menaikkan benda, disingkat menjadi F sama dengan titik-titik N. N ini Newton. Dijawab, yang A, KM sama dengan S per H. Tulis dulu rumusnya. S sebesar 5 meter, satuan jangan lupa untuk dituliskan. H sama dengan 3 meter, 5 dibagi 3, ini kan dicoret habis ya. 5 dibagi 3, 1,67. Lanjut ke bagian yang B, untuk mencari F sama dengan W per KM. Rumus ditulis terlebih dahulu. W nilainya 100, masukkan di sini 100 Newton, satuannya jangan lupa. Kemudian
km 1,67 tanpa satuan. Hasilnya adalah 59,89 Newton. Jadi, keuntungan mekanik bidang miring sebesar 1,67 dan gaya minimal yang diperlukan untuk menaikkan benda sebesar 59,89 Newton. Silahkan diperhatikan. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan keuntungan mekanik dan panjang lintasan. Diketahui F-nya 150 Newton, W 300 Newton, W adalah berat benda ya, H 3 meter, tinggi bidang miring. Lalu yang ditanyakan, yang pertama adalah km, keuntungan mekaniknya, yang kedua S-nya. S-nya itu panjang lintasan. Jadi ini, S-nya ini ditanyakan. Dijawab, yang pertama kita akan menentukan keuntungan mekanik. Km sama dengan W per F. Rumusnya ditulis terlebih dahulu. W-nya sebesar 300 Newton. F-nya 150 Newton. Newton coret. Ini coret. 30 dibagi 15 sama dengan 2. Berarti keuntungan mekaniknya 2. Nah, berikutnya kita akan mencari panjang lintasan. KM tadi kan bisa diperoleh dengan dua cara. W per F, bisa juga S per H. Nah, kalau KM sama dengan S per H, untuk mencari S-nya, berarti KM ini dikalikan dengan H. KM-nya tadi ketemu 2, kemudian H sebesar 3 meter. 2 kali 3 sama dengan 6 meter. Jadi, keuntungan mekanik bidang miring sebesar 2 dan panjang lintasan bidang miring sebesar 6 meter. Silahkan dicermati kembali. Pemanfaatan bidang miring di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita menuju ke pegunungan, kita akan melewati jalan yang berkelok-kelok. Ya, memang sengaja dibuat berkelok-kelok. Ini bukan tanpa tujuan, ya. Ini akan memudahkan kita untuk sampai ke puncak. Lalu, apa alasannya dibuat berkelok-kelok? Jalan di sekitar pegunungan dibuat melingkar atau berkelok-kelok agar kemiringannya tidak terlalu terjal, sehingga kendaraan lebih mudah melewatinya. Jika jalan dibuat lurus dari lembah ke puncak, jalan akan menjadi sangat curam dan pasti membahayakan kendaraan. Akan terasa berat ya. Nah, kalau jalannya dibuat berkelok-kelok itu memudahkan kita untuk sampai ke puncak gunung, walaupun nantinya jarak yang ditempuh akan menjadi lebih jauh, tapi lebih mudah bagi kita untuk sampai di sana daripada melewati jalan yang curam. Kalau curam begitu mudah dekat ya, jaraknya dekat tapi kan bahaya, mudah terpeleset. Demikian anak-anak yang disampaikan pada pertemuan ini, pada pembahasan tentang bidang miring. Selamat belajar, selamat memahami. Semoga berhasil di dalam belajar. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.